pagi semuanya. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada Ketua Kelas, Mas Daniel. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya absen dulu ya. Yang saya panggil mengacungkan tangan. Moh Afdan Maulana. Hadir. Ardian Zainullah. Hadir. Zahratul Rizkiyah. Oke, sip. Berarti hari ini kita akan belajar tentang internet gateway. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang internet gateway. Namun sebelum kita belajar lebih banyak tentang internet gateway, di sini saya punya sebuah video, ya, di mana video ini merupakan video pengantar, ya, untuk kita bisa memahami tentang internet gateway. Silakan kalian tonton video ini, ya, disimak dengan seksama. Selamat datang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gateway pada jaringan komputer. Sehingga misi 1 pun sudah dapat berkomunikasi atau bertukar data dengan misi 2 maupun misi 3 walaupun berada pada jaringan komputer yang berbeda. Oke, itu merupakan video pengantar untuk memahami tentang internet gateway. Selanjutnya, setelah kalian melihat, ya, menonton dengan seksama video pengantar tentang internet gateway, di sini ada beberapa tujuan pokok, ya, yang menjadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, kalian peserta didik, ya, dengan melalui diskusi peserta didik mampu menjelaskan internet gateway dengan tepat. Itu tujuan yang pertama. Kemudian yang terakhir, kalian harus bisa, ya, mengkonfigurasi. Di sini ditunjukkan dengan apa? Dengan kunjung kerja. Jadi dengan kunjung kerja peserta didik mampu melakukan konfigurasi internet gateway. Untuk lebih memahami tentang internet gateway, ya, kemudian di sini saya punya satu pertanyaan. Silahkan untuk kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Pertama, silahkan masuk ke web menti.com terlebih dahulu. Di perangkat apa kalian itu pernah melihat internet gateway? Ada laptop, ya? Sudah selesai, ya? Oke. Selanjutnya, mungkin dari pertanyaan di sini, ya, dari pertanyaan di sini ada yang kurang dimengerti, ya, kurang dimengerti, atau dari video yang tadi itu kalian kurang paham. Saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan Mas Ardian, apa yang ditanyakan Mas Ardian? Apakah semua perangkat jaringan harus ada internet gateway-nya? Oke, pertanyaannya silakan diperhatikan, ya. Apakah semua perangkat jaringan itu butuh, ya, memerlukan IP gateway? Nah, secara dasar, ya, secara dasar internet gateway itu sama halnya dengan jembatan. Maksudnya bagaimana? Artinya, jika perangkat jaringan tersebut ingin digunakan sebagai media komunikasi sehingga bisa berkomunikasi di luar jaringan lokal, maka perangkat tersebut harus membutuhkan yang namanya internet gateway. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Oke. Selanjutnya,
untuk lebih memahami lebih mendalam mengenai internet gateway, oke. Di sini saya punya sebuah studi kasus ya, di mana nanti studi kasus ini akan kalian pecahkan dan didiskusikan di kelompok kalian masing-masing. Ya, saya bacakan dulu ya. Studi kasus seperti ini, skenario-nya ya seperti ini. Jika Anda bertindak sebagai teknisi jaringan, ini adalah gambaran umum dari studi kasusnya. Bisa dimengerti? Oke, gampang ya? Oke, sip. Untuk selanjutnya saya akan membagi beberapa kelompok di sini untuk pemecahan masalahnya. Ya, untuk pemecahan masalahnya. Untuk kelompok 1, anggotanya di sini Moaf dan Maulana, Ardian Zainullah, Daniel izin sakit ya, Faizal Al-Farizi dan Atika Nur Sawala. Ini kelompok 1. Ketuanya saya minta Mas Andika. Mana Mas Andika? Siap ya? Oke. Untuk yang kelompok 2 ada Mas Holid ya, Daniel, ada Alvin, Rahmat Fajar dan Surur Roydama. Ini kelompok 2. Dan ketua kelompoknya saya minta Mas Daniel ya, ketua kelas saya. Ini jadi ketua kelompok di kelompok 2. Kemudian untuk yang kelompok 3, karena di sini cewek 5 ya, jadi pas nih kayaknya nggak bisa dibagi lagi. Ada Mbak Inani, ada Nuri, ada Syakirin, Titin dan Zahratul. Di sini untuk kelompok 3 saya kasih ke Mbak Nuri saja ya. Siap ya? Oke. Silakan kalian download terlebih dahulu bahan ajar dan NKPD kelompok. Silakan di-download dulu. Silakan kalian berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 silakan berkumpul ke kelompok 1. Yang kelompok 2 silakan berkumpul ke kelompok 2. Yang kelompok 3 silakan berkumpul ke kelompok 3. Oke, silakan diperhatikan. Pertama saya bahas dulu untuk bahan ajarnya. Ya, saya bahas dulu untuk bahan ajarnya. Untuk bahan ajarnya di sini kalian pertama adalah tentang internet gateway. Kemudian di internet gateway itu ada yang namanya apa? NAT, atau yang kita sebut dengan apa? Network Address Translation. Seperti apa tugasnya NAT di sini untuk di jaringan komputer? Kemudian untuk yang dinamik NAT itu kebalikan yang dari static NAT. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita itu untuk sharing ke user klien. Oke. Itu ya. Video yang tadi itu merupakan salah satu cara untuk mengkonfigurasi internet gateway pada router mikrotik. Sebelum kalian lanjut berdiskusi untuk pemecahan kasus ya, studi kasus ini, mungkin ada yang kurang dimengerti mengenai LKPD kelompok yang harus kalian kerjakan. Dipersilakan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang tidak jelas ya? Gimana? Silakan Mbak Syakiri. Untuk pembuatan infrastruktur atau topologinya apa kayak apa Pak? Oke. Untuk infrastruktur, oke. Untuk pembuatan infrastruktur atau topologinya, kalian itu bisa menggunakan kalau yang biasa itu kan pakai apa? Cisco ya. Kalian boleh pakai Cisco, boleh. Kalian boleh pakai Diagram.net, boleh. Ini yang kalau mau membuat di internet itu ya. Atau kalian bisa pakai gambar-gambar ya, gambar-gambar atau simulasi-simulasi yang ada di Google. Kalian bisa pakai simbol-simbol jaringan yang ada di Google. Kalian bebas. Yang penting apa? Yang penting adalah kalian itu bisa membuat infrastruktur atau topologi yang nantinya akan kalian gunakan sebagai
gambaran umum atau gambaran pemecahan masalah pada studi kasus. Oke, yang penting seperti itu. Paham ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, saya persilakan semua kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi. Silakan kalian berdiskusi dengan teman-temannya. Silakan kalian pecahkan bagaimana cara mencari dua soal tadi itu. Silakan, saya kasih waktu untuk kalian berdiskusi. Kayaknya sudah cukup ya? Sudah selesai semua diskusi? Oke. Baiklah, kalau semuanya sudah selesai untuk berdiskusi, saya harap kalian bisa memberikan solusi nanti ya, memberikan jawaban hasil diskusi kalian dari masing-masing kelompok. Silakan untuk tugas-tugasnya untuk disetor ke flash disk, silakan. Nanti di ini ya, ke teman kelompok yang lain. Hasil diskusi kalian mengenai pemecahan masalah studi kasus, saya minta nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompoknya. Untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan, dan jika ada yang mau ditanyakan ya, kalau ada presentasi yang kurang jelas, kalian bisa menanyakan ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang studi permasalahan topologi studi kasus. Yang pertama, kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kami lanjut langkah yang kedua, yaitu setting DNS. Untuk DNS kita menggunakan 8.8.8.8, lalu 8.4, lalu 4.4. Yang ketiga, di sini kami men-setting routers. Tahap yang keempat yaitu setting hardware NAT atau disebut static. NAT yang digunakan menggunakan NAT statik pada kantor B, karena kantor B diberikan akses server lokal dan internet. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Mungkin ada yang kurang paham, mau ada yang ditanyakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1, silakan ditanyakan.
silakan. Oke, silakan Mas Fajar. Apa yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Untuk IP 8.8.8.8 dan 8.8.4.4 pada setting DNS diperoleh dari mana? Ya, silakan ditanggapi kelompok 1. IP 8.8.8.8.4.4 itu diperoleh dari miliknya Google, sehingga IP itu bersifat publik dan bisa digunakan untuk kepada siapapun. Oke, jadi IP 88 itu sama 8844 kata kelompok 1 miliknya Google. Jadi IP dan S publik. Bisa dipahami Mas Fajar ya? Oke, ada yang bertanya lagi atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, bagus. Silakan ditutup kelompok 1 kalau memang tidak ada lagi. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya ke kelompok 2 dengan anggota Holikur Rahman, Alvin Hidayatullah, Rahmat Fajar, Surur Dama, dan Mas Daniel ini sebagai ketua kelompok dari kelompok 2. Saya persilakan ke kelompok 2. Dan untuk kelompok 1 dan kelompok 3 silakan diperhatikan dan nantinya ditanggapi dan ditanyakan jika ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang studi kasus IP 192.168.50.1. Untuk kantor B ada IP 192.168.51.1. Untuk kantor C di sini ada IP 192.168.52.1. Di sini akan kami konfigurasikan Oke, sudah selesai. Sudah ya? Oke. Silakan ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2. Pak, Ya, silakan Mbak Inani. bagaimana caranya mendapatkan IP gateway? Ya, silakan terus. Atau IP tersebut kita buat sendiri? Ya, silakan ditanggapi kelompok 2. Gimana caranya dapat IP gateway atau kita buat sendiri? Silakan ditanggapi. Cara kita mendapatkan IP gateway bisa langsung dari provider di mana kita mendaftar atau berlangganan internet seperti halnya Indihome, XL, Indosat, dan provider lainnya. Oke, jadi dapatnya dari provider. Jadi untuk internet gateway itu bukan ngarang, tapi kita dapat dari ISP. Sudah cukup? Ada yang bertanya lagi? Ada. Sudah ya? Ya. Oke, silakan kalau tidak ada ditutup untuk kelompok 2. Demikian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Untuk kelompok 2 sudah memberikan contoh konfigurasinya. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk yang selanjutnya ya, kelompok 3 ya. Silakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus yang telah diberikan tadi ya. Ini topologi atau infrastruktur. Kami menggunakan gambar-gambar yang ada di Google. Oke, yang pertama di sini ada internet ya. Terus ada router, kemudian ada 3 buah komputer. Kita sebut saja kantor A, B, dan C. Untuk kantor A ini yaitu merupakan
Sedangkan untuk kantor C hanya kami akses server lokal atau pusat jaringan tanpa adanya internet. Ya. Terus routernya kami menggunakan NAT statik, gunanya untuk membatasi hak akses pada internet kantor C. Oke, mungkin itu saja yang pertama. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompok 3? Ada? Atau sudah cukup? Cukup ya? Oke, silakan ditutup. Ternyata teman-temannya sudah bisa semua kan? Gitu ya. Silakan ditutup kelompok 3. Oke, baik. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Oke, untuk kelompok 3 presentasinya cukup bagus ya. Tapi di sini masukannya adalah jika kalian itu membuat sebuah presentasi, usahakan untuk presentasinya itu dibuat secara detail sehingga teman-teman kalian itu memahami apa yang kalian sampaikan. Untuk kelompok 3 di sini penyampaiannya bagus karena di sini lebih ke konsepnya ya. Kalau kelompok 1 tadi ke langkah-langkahnya, kelompok 2 itu tadi memberikan langsung contoh ke aplikasinya, tapi untuk kelompok 3 itu lebih ke arah konsep cara pemecahan masalahnya. Oke, selanjutnya setelah kalian berdiskusi, mungkin di sini ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang ya, silakan Mas Ahdan. Internet itu merupakan beban jaringan yang membuat kita bisa mengakses dunia luar. Ya, sip. Sehingga jaringan lokal bisa berkomunikasi dengan perangkat di luar jaringan lokal. Kemudian terdapat dua jenis, ada statik dan dinamik. Statik itu mengaitkan satu alamat IP publik dengan satu alamat IP privat dalam jaringan lokal. Dan dinamik yaitu mengizinkan sejumlah alamat IP privat di jaringan lokal untuk berbagi sejumlah alamat IP publik. Oke, jadi gitu ya. Di sini ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 sudah memberikan kesimpulan ya dari hasil diskusinya. Jadi untuk kalian sekarang langkah selanjutnya adalah untuk lebih memahami apa itu internet gateway. Silahkan, saya sudah punya soal evaluasi ya. Soal evaluasi ini kalian gunakan untuk melihat seberapa jauh kalian sudah memahami tentang internet gateway. Silakan kalian buka Google Form ya. Soalnya sudah saya kasih di Google Form. Kalian buka, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu kurang lebih 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Nah, ini ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah ya? Oke, kalau sudah, saya minta untuk hasil diskusi kalian tadi yang dalam bentuk LKPD, silakan saya minta untuk mengumpulkan ke Google Drive. Untuk pengumpulan Google Drive-nya, untuk linknya sudah saya share di grup WA. Silakan kalian share di sana ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, setelah kalian melakukan diskusi, memahami apa itu internet gateway, dan kalian sudah melakukan evaluasi tentang apa itu internet gateway. Jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Yang pertama adalah memahami internet gateway. Yang kedua, macam-macam NAT. Yang ketiga, konfigurasi internet gateway. Oke. Jadi itu merupakan hal-hal yang sudah kalian pelajari hari ini. Untuk selanjutnya saya persilahkan kalian untuk melanjutkan belajar lagi lebih jauh, lebih banyak hal tentang internet gateway di rumah kalian masing-masing agar kalian lebih meningkatkan kompetensi kalian. Kemudian jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang tadi, karena minggu depan kita akan belajar materi baru yaitu tentang konfigurasi WiFi pada router micro LED. Oke, bagus. Sebelum kita menyelesaikan atau mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan untuk peralatannya, medianya untuk dirapikan terlebih dahulu. Silahkan setor ke depan biar tidak lupa itu ya. Silahkan setorkan saja ke sini depan. Ya, stop.
langsung saja, ininya saja. Nah, sip, tangan depan. Sudah. Di store ke depan sudah, langsung kasih ke ini, langsung kasih ke ini, Mas Olive, kasih ke Mbak Sekiri dari store ke depan. Ya, sip. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat melanjutkan belajar kalian di rumah. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, pelajaran hari ini, saya persilakan kembali kepada Ketua Kelas Mas Daniel untuk memimpin doa. Silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.